jaya, pengembangan yang setia, di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Negeri, radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita ke depan. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Pemerintah tidak pernah bilang orang Islam itu radikal, tapi ada orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti, dan sudah banyak. Tidak bisa, justru saya ini Islam, makanya saya membela orang Islam yang banyak. Kita betul-betul harus mempelajari agama itu secara komprehensif. Inilah yang merusak Islam kemudian. Mimpi-mimpi kekuatan politiklah kemudian yang merusak Islam. Gara-gara mimpi-mimpilah orang Islam. Tapi kenapa Islam ini berpolitik? Wah, harus. Cepon Imam Ghazali, orang Islam harus berpolitik. Imam Ghazali mengatakan bahwa politik dan Islam itu seperti saudara kembar. Nah, apa maksudnya? Harus beriringan sejalan, linier. Tujuannya apa? Orang Islam boleh berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah, untuk menjaga hak-hak keislaman kita diakomodasi oleh produk-produk politik. Ketika seseorang mencapai kekuasaannya dengan atas nama agama dan menunggangi agama, maka ketika dia berkuasa, kejahatannya pun akan menggunakan pembenaran agama. Yang menggunakan politisasi agama, dendamnya awet, marahnya awet, permusuhan antara Sunni dan Syiah 1400 tahun. Margenen apa? Politik. Lalu kemudian politik ini mengatasnamakan Tuhan, maka kebenciannya juga akan mengatasnamakan Tuhan. Permusuhannya mengatasnamakan Tuhan. Pembunuhannya pun juga mengatasnamakan Tuhan. Politik boleh, politisasi agama yang tidak boleh. Karena itu hanya akan memecah belah kita semua. Cakanca NU bawa agama ini kepada posisi semula. Karena agama Islam ini diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dan juga kitab suci Al-Quran adalah supaya Islam ini menjadi bejana untuk membangun kemanusiaan dan perdamaian. Hubbul waton minal iman nikah estonah sudah ditulis lama oleh Syekhona Khalil bin Abdul Latif di dalam salah satu kitab turosnya yang bulan kemarin ditemukan di Museum Leiden di Belanda. Sahabat saya, Dr. Ginanjar Syakban, melakukan penelitian dan penelusuran kitab-kitab turosnya Syekhona Khalil, mangki dua kitab turosnya yang dibawa oleh Belanda di Museum Leiden dan menemukan teks Hubbul waton minal iman. Nah nih, jadi teks pertama tentang Hubbul waton minal iman ini ditulis oleh kitab-kitab turosnya Syekhona Khalil bin Abdul Latif yang kemudian dituliskan kembali oleh Mbah Hashim Asy'ari dalam salah satu kitabnya. Jadi ajaran-ajaran ulama Madura termasuk ulama Nusantara sedimen belajar di Mekah ketika Mekah masih belum dikuasai oleh Salafi Wahabi. Insya Allah nih kesana ada para tabi'in sahabat sakantos de Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sejegah ikuasain Arab Saudi ini kesarang gerakan-gerakan Wahabisme nikah. Jadi kemudian tugas kita hari ini adalah moderasi beragama. Moderasi ini kenapa? Moderasi nikah. Kanjeng Nabi ketika hijrah ke Madinah ini dianggap sebagai orang paling moderat pada zamannya. Karena apa? Karena Nabi menghargai harkat dan martabat setiap manusia di Madinah dengan segala perbedaannya, tanpa melihat latar belakangnya. Makanya ini kemudian Allah menulis di dalam Al-Quran bahwa perbedaan di antara semua manusia ini adalah sunnatullah
Kesengajaan saya untuk manusia ini supaya berbeda-beda, karena apa? Supaya kita saling mengenal dan berinteraksi. Nikah saya sebut sarang pangeran nikah konsep li ta'arofu. Inilah maha kayanya Allah membuat segala perbedaan itu. Setidaknya cap jempol lain. Tidak mungkin bisa kita membuat sama seluruh orang Indonesia seperti kita. Tidak akan bisa, karena mereka merasa paling otentik, paling orisinil, lalu mereka menganggap sayalah pemurni ajaran Islam. Orang yang berbeda dengan saya adalah orang-orang yang tercemar dan orang jahiliyah. Karena orang Wahabi sekalipun tidak mungkin bisa menyamakan seluruh orang Indonesia menjadi Wahabi. Cakanca NU ini tetap menjaga kemajemukan dalam kebersamaan kita ini, dan kita tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, karena bagaimanapun Indonesia ini adalah negara yang tidak masuk akal. The Impossible State. Cepon akademisi dari Washington University Azizah Al-Hibri, dia mengatakan Indonesia itu adalah impossible state. Kenapa? Negara lo masuk akal. Cek yang beda Arab Indonesia ini kan 12 negara Cepon. Cek yang beda Eropa itu 10 negara tuh celing Arab nih, Bahrain, Kuwait, Oman ini kan negara til-berintil nih kan. Kenapa? Karena orang Arab ini memang punya tradisi dan sejarah-sejarah tidak nyaman. Mereka biasa perang seberingan, perang setretenan ini kan biasa. Paham-paham seperti ini yang dibawa ke Indonesia hari ini. Sementara Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama, tapi tetap bisa bersatu dalam satu sovereignty state, kedaulatan negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pangeran Muhammad bin Salman mengubah semua undang-undang Saudi lebih longgar. Alasan apa? Tengku neng wawancarana Muhammad bin Salman dengan New York Times, dia mengatakan bahwa saya tidak mengubah hukum agama, saya mengubah tafsir agama. Nah ini kan nih, jadi kita ini semua memang bukan penganut agama, kita semua ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Ketika kita berbicara tafsir, maka kita berbicara interpretasi manusia. Dan mereka semua merasa Islam, dan mereka semua mengaku benar. Ini kata tafsir nih kak. Jadi tafsir ini pasti berbeda-beda, tergantung mufassir. Postur dan gestur dari gerakan-gerakan Salafi Wahabi adalah menuduh dan menstigma orang lain yang berbeda dengan dirinya sebagai orang kafir. Mari kita selamatkan agama kita ini, jaga marwah agama kita ini dengan ilmu pengetahuan. Nih, termasuk khalifah-khalifah sematen pada Islam, sematen para ulama. Nih kebanyak ulama sematen khalifah nih kecaya banyak. Ketika ulama dituduh sebagai pemberontak oleh khalifah di Cordoba, ulama-ulama Toledo nikah sebantai sarang khalifah dari Cordoba nikah kurang lebih sekitar 600 orang. Dipenggal lehernya, kemudian disalib di pinggiran sungai Guadalquivir, lalu dibakar. Ulama saja nih kak. Karena apa? Kepentingan politik. Makan nih kan nih. Terjadi berbagai pergeseran dari orientasi-orientasi antara politik dan agama di berbagai negara. Ini yang disebut dengan power shifting global game theory. Nih kak. Jadi kemudian orang-orang barat dulu berkonsentrasi terhadap negara-negara Timur Tengah untuk menjadikan epicentrum gerakan-gerakan politik awal, lalu kemudian bergeser ke Asia Selatan, ke Pakistan, Afghanistan, termasuk juga India. Lalu kemudian ketika mereka tidak bisa juga dijadikan sebagai epicentrum politik global, dia berusaha bergeser kepada kekuatan-kekuatan negara Asia Pasifik. Makanya konflik-konflik horizontal ini hari ini banyak terjadi di daerah-daerah Asia dan Pasifik, termasuk KKB Papua, termasuk juga gerakan-gerakan separatis Moro, Mindanao, dan juga gerakan-gerakan separatis Thailand Selatan dan juga di Indonesia. Persoalannya kalau kita perhatikan nih Kak Kiai, kok bisa negara-negara yang berkubang konflik hari ini terutama di Asia Tenggara ini kok bukan bekas jajahan Inggris? Yang sibuk dengan gerakan-gerakan konflik radikal ini hari ini Thailand, Filipina, Indonesia. Dari situ kita bisa memetakan siapa yang sebenarnya bermain di sini. Mulai dari pergeseran negara-negara Arab yang sebenarnya di bawah persemakmuran Inggris, lalu kemudian digeser ke Asia Selatan, dan di sana juga negara-negara persemakmuran Inggris, dan kemudian digeser ke Asia Pasifik yang justru berkonflik hari ini adalah negara-negara non persemakmuran Inggris. Siapa yang bermain di sini?
Hizbut Tahrir kantor pusatnya di Inggris. Gerakan Salafi Wahabi ini diberangkatkan oleh negara-negara persemakmuran Inggris, Saudi Arabia dan sekitarnya. Di sini adalah permainan-permainan orang Inggris sama persis ketika orang-orang Eropa ingin menguasai Amerika Selatan dan Amerika Utara. Ini kalau kita bicara tentang sejarah, kalau kita berbicara tentang pergerakan-pergerakan neokolonialisme hari ini dan imperialisme hari ini adalah gerakan-gerakan Eropa yang berusaha diulang hari ini. Mereka ingin menguasai negara Islam, mereka ingin mendikte negara-negara Islam, karena negara-negara Islam dianggap sebagai negara-negara ancaman terbesar dalam peradaban manusia masa depan. Silicon Valley di Amerika yang menguasai Google itu rata-rata orang India. Jadi orang-orang mulai dari Timur Tengah, Asia Selatan sampai ke Asia Pasifik ini memang orang-orang yang ingin dikuasai algoritma digitalnya. Karena menurut Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Sapiens, manusia masa depan adalah orang yang menguasai algoritma digital. Orang-orang yang tidak menguasai algoritma digital ini akan menjadi manusia yang didikte, manusia yang betul-betul under command, yang di bawah perintah. Dan ini orang-orang yang hanya akan menjadi manusia-manusia robot. Orang-orang barat hari ini betul-betul ingin melemahkan kita dengan mimpi-mimpi politik, termasuk dari gerakan-gerakan Salafi Wahabi dan juga gerakan-gerakan Khilafah, Hizbut Tahrir. Ini semua adalah mainan orang barat. Kalau kita percaya yang menciptakan ISIS itu juga dari kekuatan-kekuatan barat. Yang menciptakan gerakan Wahabisme internasional ini sudah diakui oleh Hillary Clinton bahwa ini adalah gerakan-gerakan orang Amerika. Dan juga kelompok-kelompok Taliban ini juga didanai oleh orang-orang Amerika dan aliansi antara Pakistan dan Inggris. Juga Prancis terlibat di situ. Dari sini sebenarnya kita tahu siapa yang bermain di balik ini. Artinya apa? Upaya memecah belah orang Islam ini tidak lepas dari permainan power shifting global game. Dan kalau ingin menguasai Asia Pasifik, mereka harus menguasai Indonesia. Dan Indonesia ini hanya bisa dikuasai kalau dipecah belah umat Islamnya. Dan ketika kita terpecah belah, maka kemudian NU-nya tumbang, selesai semua. Se-FPI, se-non-FPI, ceboron itu hati mereka politik. Ini keurusan transaksi politik, urusan-urusan pragmatisme sosial dan politik. Jakarta di kalangan elit. Kita sudah memetakan aliran uang yang mengalir ke Madura ini dari mana? Pak Kun dari Jakarta. Gerakan-gerakan politik yang membangun militansi luar biasa tanpa ada aliran uangnya akan menjadi sampah. Penetrasi ideologi terhadap satu negara, terhadap satu wilayah tanpa ada uangnya juga akan menjadi sampah. Teori Nesera nikah Antonio Gramsci. Nikah harus dipahami. Lalu kemudian, nah ini politik identitas. Nikah lah ya tok politik identitas nih, makin nih. Politik identitas ini sudah dimulai karena tahun 2024 ini berkenaan dengan peringatan 1 abad tumbangnya Khalifah terakhir Kekaisaran Utsmani tahun 1924. Lalu kemudian dihubungkan dengan sebuah hadis sahih yang mengatakan bahwa setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid. Lalu kemudian dihubungkan bahwa pemimpin yang akan dipilih pada tahun 1924 nikah ini adalah seorang mujaddid. Bukan ini salah satunya Bahtiar Nasir. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam, insya Allah. Tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.